Om Swastiastu. Om Awiganamastu Namo Sidam. Salam bahagia. Perkenalkan, nama saya Ida Ayumas Krisnawati. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa. NIM 23111811137. Saya bertugas di SMP Negeri 1 Negara, Jalan Ngurah Rai 124 Negara, Kabupaten Jembrana, Bali. Hari ini Kamis tanggal 17 Oktober 2024, saya akan melaksanakan praktik mengajar di kelas 7C dengan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL dengan materi Trihitakarana. Selamat menyaksikan. Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik, untuk ketua kelasnya Nabila, silakan dipimpin doanya. Pada asana menganjali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Saraswati Puja. Om Saraswati Namostubhyang Warade Kamarupini Siddharastu Karaksami Siddhir Bhavantu Me Sadam. Ada yang tidak hadir? Siapa saja yang tidak hadir? Wedana. Wedana kenapa? Sakit. Sakit ya? Ya. Kemudian? Krishna kenapa? Izin. Ya. Jadi ada 2 orang yang tidak hadir hari ini ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya dulu. Kalian masih ingat nggak dengan pelajaran kita minggu yang lalu? Masih ya? Mengenai apa itu? Atman. Masih ada yang ingat Atman itu apa? Ya, Nabila, silakan. Atman yaitu Atman diartikan sebagai percikan-percikan kecil dari Padma Atman. Ya, jadi Atman itu adalah percikan-percikan kecil dari Brahman atau Tuhan. Ya, jadi itu adalah materi yang kita bahas minggu yang lalu. Untuk hari ini kita akan membahas materi baru mengenai Trihitakarana. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya dulu. Kalian sudah pernah mendengar mengenai Trihitakarana? Ya, jadi menjaga lingkungan sekolah agar tetap asri dan bersih bisa dilakukan dengan cara menjaga agar sampah itu tidak berserakan di sekitar kita, kemudian juga dengan cara memilah sampah. Ya. Nah, sekarang Ibu tanya dulu, masih ingat kalian dengan kesepakatan kelasnya? Masih? Ada yang masih ingat? Silakan. Mungkin Nabila bisa membantu ketua kelasnya? Ya, salah satunya. Kemudian yang lain? Jo, mungkin bisa bantu Ibu. Ya, itu salah satunya ya. Jadi tolong nanti kesepakatan kelasnya itu diingat. Kemudian apa? Ya, terbaca dengan jelas? Jelas ya. Bisa dibantu bacanya. Mungkin Novi bisa bantu Ibu untuk baca. Peserta didik mampu menjelaskan tentang Trihitakarana dengan baik dan benar. Ya, jadi ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam pertemuan kita kali ini. Sudah siap ya? Adapun yang akan kita lakukan hari ini adalah yang pertama, Ibu akan mengadakan kuisis dulu ya, untuk mengetahui bagaimana kemampuan dasar kalian mengenai konsep Trihitakarana. Nah, kemudian selanjutnya Ibu akan
memberikan kalian lembar kerja yang harus kalian diskusikan di dalam kelompok. Kelompoknya kan sudah Ibu bagi minggu yang lalu ya. Masih ingat dengan anggota kelompoknya masing-masing? Ya. Baik, kalau demikian sekarang Ibu akan minta kalian untuk mengeluarkan gawainya. HP-nya silakan dikeluarkan. Kita akan mengadakan kuisis ya. Sudah ada paketnya ya. Ya, silakan dicari kuisis kemudian join dengan kode 209050. Silakan diisi nama 209050. Siapa yang belum? Angkat tangannya. Yang belum bisa? Ya, bisa dibantu ya. Iya, intercode. Bisa. Kenapa Jaden? Ya, join. Baik, silakan dilihat pertanyaannya. Oke, karena sudah waktu Ibu akhiri ya. Ya. Auki, ya. Yang mana Auki? Ya, kita kasih apa anak-anak? Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, wow. Wah, keren. Oke, aplaus. Ya. Jadi itu adalah pemahaman awal kalian mengenai Trihita Karana ya. Nah, untuk memperdalam lagi pengetahuan kalian mengenai konsep Trihita Karana ya, Ibu akan memperlihatkan atau mempertontonkan kalian sebuah video dari YouTube ya. Silakan disimak. Adapun bagian-bagian dari Trihita Karana, pertama parahyangan, kedua pawongan, dan ketiga palemahan. Sekarang mari kita lihat uraian dari ketiga bagian Trihita Karana di atas. Pertama, parahyangan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan. Parahyangan berasal dari kata hyang yang berarti Tuhan. Parahyangan adalah hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan sebagai pencipta. Hubungan yang harmonis ini dapat menyebabkan kebahagiaan hati dan pikiran. Berikut beberapa contoh hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan. Pertama, berdoa kepada Tuhan. Kedua, merawat tempat ibadah. Ketiga, selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Dua, pawongan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesama manusia. Pawongan berasal dari kata wong dalam bahasa Jawa yang berarti orang. Pawongan adalah hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesama manusia. Hubungan antar manusia harus diatur dengan dasar saling asah, saling asih, dan saling asuh, yang artinya saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membimbing.
Hubungan baik akan menciptakan keamanan dan kedamaian lahir batin baik dalam keluarga maupun di masyarakat. Berikut beberapa contoh hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesama manusia. Pertama, tolong-menolong antar sesama. Kedua, saling menghormati sesama manusia. Berikut adalah hubungan yang harmonis antara manusia dengan lingkungan alam. Pertama, membersihkan lingkungan. Kedua, merawat hewan. Di Bali, kita wajib mensyukuri anugerah Tuhan berupa hewan-hewan yang telah diberikan dengan sebuah persembahyangan yang dinamakan dengan tumpeng anak. Merawat tumbuhan. Kita wajib mensyukuri tumbuhan yang telah dianugerahkan kepada kita dengan cara melakukan persembahyangan yang sering disebut dengan tumpeng warige atau tumpeng atar. Sebaliknya, kita tidak boleh melakukan hal-hal yang dapat merusak lingkungan, misalnya membuang sampah ke sungai, menebang hutan sembarangan, dan melakukan pemburuan liar. Karena hal ini dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan yang akan berakibat pada manusia itu sendiri. Ya, jadi Trihita Karana ini adalah materi di kelas 7 semester ganjil ya. Kemudian pengertian dari Trihita Karana secara etimologis terdiri dari 3 kata ya, yaitu kata tri, hita, dan karana. Tri berarti 3, kemudian hita berarti kebahagiaan atau kesejahteraan, dan karana artinya adalah penyebab atau sumber. Jadi secara etimologis Trihita Karana itu berarti 3 penyebab kesejahteraan atau kebahagiaan. Bisa dipahami mengenai pengertiannya ini? Bisa ya. Kemudian selanjutnya bagian-bagian dari Trihita Karana. Bagian yang pertama itu dinamakan sebagai parahyangan. Kemudian yang kedua itu adalah pawongan. Dan yang ketiga adalah palemahan. Nah selanjutnya parahyangan itu adalah menekankan pentingnya hubungan manusia dengan Tuhan. Tadi di video YouTube sudah diperlihatkan mengenai contoh-contoh pelaksanaan dari parahyangan. Nah, kemudian yang kedua, pawongan. Pawongan ini berfokus pada hubungan manusia dengan sesama manusia. Kemudian yang terakhir, palemahan itu adalah menekankan pentingnya hubungan manusia dengan lingkungan alam. Jadi kalian sudah dapat pengertian, kemudian dapat bagian-bagiannya ya. Nah, untuk itu sekarang Ibu minta kalian untuk mengerjakan lembar kerja ya. Kemudian Ibu minta kalian bersama anggota kelompoknya masing-masing yang sudah Ibu bagi, silakan mencari tempat, kemudian Ibu bagikan lembar kerjanya. Ya, silakan. Cari kelompoknya masing-masing. Bagaimana? Apakah sudah semuanya berada di kelompoknya masing-masing? Sudah ya? Kelompok 1 di sini ya. Ini lembar kerjanya yang harus kalian kerjakan. Kemudian kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 4. Yang ini kelompok 5. Ya, silakan. Baik, ini adalah lembar kerja yang harus kalian kerjakan ya. Di lembaran pertama silakan diisi nama kelompoknya ya. Baik kelompok 1, kelompok 2 sampai kelompok 5. Kemudian di lembar kedua, di sini ada petunjuk kerja. Yang pertama adalah bentuk kelompok 5 sampai 6 orang, itu sudah kalian kerjakan. Kemudian kerjakan dan diskusikan LKPD yang telah disiapkan. Kemudian waktu pengerjaannya hanya 30 menit, Ibu ingatkan. Ya,
diskusi yang kalian lakukan bersama anggota kelompok itu hanya 30 menit. Kemudian selanjutnya silakan diskusikan lembar kerja bersama anggota kelompoknya. Kemudian diisi nama kelompoknya ya. Siapa saja nama anggota kelompoknya, tolong diisi nomor absen langsung ya. Kemudian ini adalah soal diskusi. Soalnya adalah dalam menerapkan konsep Trihita Karana di sekolah, khususnya hubungan manusia dengan lingkungan atau palemahan, bagaimana cara kalian sebagai peserta didik dapat berkontribusi dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan sekolah. Jelaskan minimal 3 kegiatan konkret yang bisa dilakukan beserta manfaatnya. Jadi ini soal yang harus kalian kerjakan atau kalian diskusikan di dalam kelompok. Siap? Nanti setelah selesai hasilnya kalian presentasikan di depan. Ya? Baik, waktunya dimulai dari sekarang. Ya, silakan. Jamnya harus telepon Bu Eka-nya dulu. Sudah. Ya. Jangan lupa ditentukan siapa yang jadi moderatornya nanti pada waktu presentasi ya. Siapa penyaji, pencatat pertanyaan, kemudian yang bertugas untuk menjawab. Sudah selesai? Sudah. Baik, kalau sudah kita akan mempresentasikannya ya. Nah, sebelum itu kalian masih konsentrasi? Nah, ini jawabannya kurang keras. Ibu kasih senam ice breakingnya mau nggak? Silakan berdiri dulu semuanya. Sudah siap? Silakan diikuti. Aram sam sam, guli 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 ram sam sam, arapi. Lebih cepat lagi. Gimana? Sudah semangat lagi? Dah, ya. Baik, sekarang silakan kembali duduk ya. Sekarang kelompok yang lebih dulu untuk mempresentasikannya adalah kelompok 1 atau 2? Kelompok 2 ya, silakan kelompok 2-nya. Yang jadi pencatat silakan bawa kertas, bawa pulpen untuk mencatat. Siapa tahu ada kelompok lain yang ingin bertanya. Ya, kelompok lainnya yang tidak presentasi silakan didengarkan, disimak dengan baik. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan. Ya, silakan kelompok 2. Aplaus dulu untuk kelompok 2. Ya, untuk kelompok 2 dipersilakan, ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu.
Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang Trihita Karana. Sebelum kita melakukan mempresentasikan Trihita Karana, kita akan memperkenalkan diri. Nama saya Niputu Ayu Nabila Lisa Kirana. Nama saya Nikadek Dwi Fanya Prameswari. Nama saya Niputu Ayu Lisana Afika Permatasari. Nama saya Amadia Alvin Chandra Dipa. Nama saya Eka Aditya Kumasa Putra. Nama saya Ibu Sujati Santa. Baik, langsung saja. Soalnya, dalam menerapkan konsep Trihita Karana di sekolah, khususnya hubungan manusia dengan lingkungan atau pelemahan, bagaimana cara kalian sebagai peserta didik dapat berkontribusi dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan sekolah. Jelaskan minimal 3 kegiatan konkret yang bisa dilakukan beserta manfaatnya. Yang pertama, membuat kompos dari sampah daun. Manfaat: mengurangi volume sampah organik, menghasilkan pupuk alami untuk tanaman sekolah, pembelajaran praktis tentang daur ulang. Yang kedua, menghemat penggunaan air dan listrik. Manfaat: mengajarkan hidup hemat energi, mengurangi biaya operasional sekolah, berkontribusi pada pelestarian lingkungan. Yang ketiga, membuat lubang biopori di area sekolah. Manfaat: mencegah genangan air, meningkatkan resapan air tanah, mengurangi risiko banjir. Moderatornya tanya, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Bagaimana cara kita menghemat listrik? Mematikan TV saat tidak digunakan. Mematikan lampu saat siang hari dan mematikan perangkat yang tidak digunakan. Bagaimana? Benar. Benar ya? Kemudian? Sudah selesai? Ya, silakan ditutup. Baik, presentasi dari kami kelompok 2 kami tutup untuk para peserta. Om Santi 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 Om Santi 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 Om. Kita kasih apa anak-anak? Kasih W. Wow wow. Wow wow. Ya, aplaus. Silakan kembali ke tempat. Baik, sekarang adalah giliran presentasi dari kelompok 4. Ya, silakan kelompok 4. Ya, silakan moderatornya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat siang Bu Guru, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang materi Trihita Karana. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri dahulu. Saya Nikoman Matrus Dayanti, absen 31 sebagai moderator. Saya Ibu Sri Agung Ayudina dan Sarah Wirya, bisa dipanggil Dina, nomor absen 7 sebagai pemateri. Saya Faisal Fayurita Buana, saya absen 2, saya sebagai pembaca soal. Saya Komandara Rington, Serpangga Zara, saya absen 25 sebagai pembaca soal. Nama saya Ibnu Farmawasiswa, saya absen 5 sebagai penjawab soal. Perkenalkan, nama saya Dena bisa dipanggil Dena sebagai pembaca soal. Baik, kami akan mempresentasikan LK yang sudah kami kerjakan. Untuk pembaca soal dan penjawab soal, silakan. Dalam menerapkan konsep Trihita Karana di sekolah, khususnya hubungan manusia dengan lingkungan, bagaimana cara kalian sebagai peserta didik dalam berkontribusi dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan sekolah? Jelaskan minimal 3 kegiatan konkret yang bisa dilakukan beserta memanfaatkannya. Yang pertama ada membuat bank sampah sekolah. Manfaatnya adalah mengelola sampah dengan baik, menghasilkan pendapatan tambahan siswa, dan melatih jiwa wirausaha siswa. 2. Mengadakan lomba kelas. Manfaatnya adalah memotivasi menjaga kebersihan,
menumbuhkan persaingan positif, dan meningkatkan kreativitas siswa. Ketiga, membuat poster hemat energi. Manfaatnya adalah mengingatkan pentingnya hemat energi, mengembangkan kreativitas, dan meningkatkan kesadaran lingkungan. Bisa diterima jawabannya? Ya, baik. Silakan moderatornya. Sekian presentasi dari kami. Maaf jika kami ada salah kata. Terima kasih dan Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Kita kasih apa lagi anak-anak? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, wow, keren. Wow, wow, keren. Ya, aplaus. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nah, tadi itu sudah ada 2 kelompok yang mempresentasikan permasalahan di dalam diskusi kelompok. Nah, sekarang Ibu ingin minta pendapat dari siapa saja yang bisa memberikan pendapat mengenai permasalahan dari diskusi kelompok kita yang tadi. Baik, adakah di antara kalian yang bisa memberikan pendapat mengenai diskusi kelompok yang sudah kita lakukan tadi dan permasalahan dalam lembar kerjanya? Ya, silakan diangkat tangannya. Ya, silakan Nopi. Baik, permasalahannya itu tentang memilah sampah dan menjaga lingkungan sekitar. Itu memilah sampah itu membedakan antara jenis sampah organik dan non-organik. Iya, benar. Dan cara menjaga lingkungan sekitar kita itu adalah dengan memungut sampah ketika melihat sampah dan tidak membuang sampah sembarangan. Iya, benar sekali. Ya, benar sekali jawaban dari Nopi bahwa dengan cara menjaga lingkungan, kemudian tidak membuang sampah sembarangan, kemudian membuang sampah pada tempatnya, dan juga memilah sampah sesuai dengan jenisnya masing-masing. Itu yang bisa kita lakukan untuk menjaga keharmonisan manusia dengan alam lingkungan sekitarnya. Bisa diterima? Baiklah, sekarang siapa yang bisa membantu Ibu untuk membuat kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Silakan diangkat tangannya. Jo, silakan. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah tentang Trihita Karana. Trihita Karana adalah konsep filosofis yang berasal dari Bali yang melestarikan pentingnya keseimbangan dan keharmonisan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, dan manusia dengan lingkungan. Trihita Karana terdiri dari 3 aspek, yaitu parahyangan, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, pawongan manusia dengan sesama manusia, dan pelemahan hubungan manusia dengan lingkungan. Secara etimologi, Trihita Karana dibagi menjadi 3 akar kata, yaitu tri, 3, kita kebahagiaan, dan karana penyebab. Jadi Trihita Karana adalah 3 penyebab terciptanya kebahagiaan. Ya, benar sekali. Kita kasih sekali lagi. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, wow, keren. Wow, wow, keren. Keren ya? Yes. Oke, baik. Untuk berikutnya, silakan kalian kembali lagi ke tempat duduk kalian masing-masing. Ibu sekarang akan mengadakan tes penilaian di akhir pembelajaran. Ya, silakan cari tempat duduknya masing-masing. Ya, sebelumnya dikumpul dulu ya. Ya. Sudah semuanya dikumpulkan ya?
Tidak ada yang tercecer lagi kan ya. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk mengeluarkan selembar kertas. Ya, kalian isi nama, kemudian kelas dan nomor absen masing-masing. Buku dan LKS-nya silakan ditutup. Baik, sudah selesai. Kalau sudah selesai silakan dikumpulkan ya. Sudah selesai semuanya ya, sudah dikumpulkan. Nah, kemudian sekarang Ibu ingin memberikan sedikit pemahaman mengenai konsep Trihita Karana ya. Di mana Trihita Karana ini memberikan petunjuk kepada kita untuk menerapkan konsep-konsep dari ketiga bagian dari Trihita Karana sesuai dengan konsep yang disebut sebagai Siwam, Satyam, dan Sundaram, yaitu mengenai kebenaran, kebajikan, dan keindahan yang menjadi landasan dalam menjaga keharmonisan manusia, alam, dan Tuhan. Jadi demikian antara konsep Trihita Karana ada hubungannya dengan Satyam, Siwam, dan Sundaram. Baik, untuk minggu depan kita akan membahas materi mengenai penerapan Trihita Karana dalam kehidupan sehari-hari. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, sekarang Ibu mau tanya dulu. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Seru? Menyenangkan? Senang nggak belajar seperti tadi? Baik, kalau senang nanti kita akan buat pembelajaran yang lebih seru lagi dari hari ini. Untuk itu, silakan kepada Nabila untuk ditutup dengan Paramesanti. Pada asana. Paramesanti. Om Santi 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 Om. Selamat siang.